wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosedina Putri dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesempatan lulusan kerja akuntansi syariah sangat luas dan diperlukan di pasar kerja. Peluang kerja lulusan akuntansi syariah di Indonesia sangat luas. Pasalnya, Indonesia membutuhkan sekira 16.000 akuntan syariah di berbagai instansi, sementara perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi akuntansi syariah masih sedikit. Namun, dalam persaingannya, lembaga keuangan atau bisnis syariah memfokuskan kepada tenaga kerja yang paham akan prinsip dan sistem syariah. Karena sumber daya manusia yang terdidik dan paham akan menjadi tulang punggung operasional lembaga tersebut. Tak sedikit yang mengatakan di jurusan akuntansi akan mendapatkan peluang kerja yang luas. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang memerlukan jasa seorang akuntan. Adapun beberapa peluang lulusan akuntansi syariah, yaitu yang pertama, auditor internal. Auditor internal yaitu suatu jabatan yang menantang yang berkontribusi secara langsung pada optimalisasi organisasi. Auditor internal bertugas memeriksa atau mengaudit secara internal dalam perusahaan untuk kepentingan bagian manajemen perusahaan serta memastikan hasil laporan keuangan sesuai dengan aslinya. Meskipun berfokus pada keuangan, para auditor internal juga dapat terlibat dalam segala aspek suatu organisasi, mulai dari kontrak teknologi informasi hingga ke berbagai kebijakan lingkungan. 2. Akuntan publik. Akuntan publik adalah profesi akuntan independen yang menganalisa berbagai laporan keuangan dengan tidak terikat oleh sebuah perusahaan. Akuntan publik bertugas memeriksa laporan keuangan bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi, atau konsultasi manajemen. Namun, untuk menjadi seorang akuntan publik harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu untuk bisa memberikan jasa akuntan publik. Setiap akuntan publik wajib untuk menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, yang merupakan asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. 3. Konsultan pajak. Seorang konsultan pajak nantinya akan memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban pajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, tak mudah untuk bisa menjadi konsultan pajak karena harus mendapat izin praktik sebagai konsultan pajak dengan menyatakan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP yang telah diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. Dan nantinya para profesional yang telah ujian berhak untuk mendapat gelar BAP. 4. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan seorang akuntan yang ditempatkan untuk bekerja di pemerintahan. Tugas utama seorang akuntan pemerintah adalah menyusun laporan keuangan pemerintah serta mengaudit setiap instansi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, ahli akuntan pemerintahan atau AAP akan menjadi salah satu tolak ukur standarisasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. AAP diselenggarakan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. AAP biasanya diikuti oleh PNS yang menangani masalah keuangan di suatu lembaga pemerintah. 5. Akuntan pendidik. Perlu diketahui bahwa akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas memberikan materi. Lebih mudahnya lagi, seorang akuntan pendidik biasanya berstatus sebagai dosen atau guru yang mengajar mata pelajaran atau mata kuliah tentang akuntansi. Namun, bisa juga menjadi seorang konsultan atau pemateri acara-acara terkait akuntansi. Akuntan pendidik juga bisa
bekerja dalam lembaga riset atau penelitian yang secara khusus mempelajari masalah atau isu tentang akuntansi yang beredar di masyarakat. Akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tertentu. Akuntan intern bertugas untuk menyusun anggaran atau budget, menyusun laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak eksternal atau internal perusahaan, menyusun sistem akuntansi, melakukan pemeriksaan intern, serta menangani masalah perpajakan perusahaan. Jabatan yang diduduki seorang akuntan intern dimulai dari menjadi seorang staf sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. 7. Financial analyst. Posisi financial analyst biasanya dibutuhkan oleh perorangan atau institusi atau badan usaha. Seorang financial analyst bertugas untuk menerjemahkan informasi keuangan untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan bisnis, terutama untuk kepentingan strategi ke depan termasuk investasi. Di Indonesia, seorang financial analyst bajak menangani perusahaan sekuritas yang mengolah portofolio investasi para kliennya, atau menggeluti profesi sebagai seorang pialang saham mandiri. Namun, kemajuan karir seorang financial analyst akan ditentukan oleh seberapa mumpuni dan seberapa jitu analisa yang dihasilkan setelah dilanjutkan dengan program analis keuangan. Sertifikasi dengan gelar Certified Financial Analyst atau CFA. CFA dikeluarkan oleh CFA Institute setelah seseorang lulus tahap tes sebanyak 3 level ujian. Dan yang ingin mengambil sertifikat CFA harus memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun di bidang analis keuangan dan investasi. 8. Perencana keuangan. Jumlah masyarakat yang masuk dalam golongan menengah ke atas di Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah. Untuk meningkatkan kesejahteraan umumnya, masyarakat yang masuk dalam golongan tersebut membutuhkan seseorang yang bisa memberikan saran tentang pengelolaan keuangan. Banyak orang yang dengan latar belakang jurusan akuntansi yang sudah memanfaatkan peluang kerja dan menjalani profesi sebagai perencana keuangan. Setelah menyelesaikan kuliah di jurusan akuntansi, kita bisa mengambil sertifikasi perencanaan keuangan atau biasa disebut Certified Financial Planner atau CFP. Namun, untuk bisa mendapatkan sertifikat Financial Planner atau CFP, harus lulus beberapa tahap ujian seperti Foundation in Financial Planning, Investment Planning, Risk Management dan Insurance Planning, dan Retirement, Income Tax and Estate Planning. 9. Pekerja di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Lulusan akuntansi juga bisa bekerja di instansi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Maka tak heran banyak sekali jurusan akuntansi yang mengincari lowongan kerja di OJK ataupun BI setiap tahunnya. Namun, mengingat proses seleksi yang ketat dan saingan yang harus dihadapi, sebaiknya mahasiswa jurusan akuntansi aktif berorganisasi, mengikuti pelatihan bahasa Inggris, dan mempelajari hard skill dan soft skill. Maksud dari hard skill adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan, lebih tepatnya ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Sedangkan soft skill adalah kemampuan seseorang dalam menyatu dirinya sendiri dengan kemampuan berhubungan dengan orang lain. 10. Wirausaha. Menjadi lulusan jurusan akuntansi memang akan membuat kamu menjadi pribadi yang cukup fleksibel dan bisa dengan mudah untuk masuk ke berbagai bidang usaha. Apalagi memiliki banyak ilmu dalam mata kuliah tentang pengembangan bisnis. Tidak menutup kemungkinan lulusan akuntansi membuka lapangan kerja sendiri dengan membuka usaha. Ilmu-ilmu dasar seputar pengembangan bisnis seperti strategi pemasaran, komunikasi, hingga tata cara pengelolaan usaha bisa diterapkan saat membuat bisnis milik pribadi. Ditambah lagi dalam hal pembukuan, membuat seluruh pemasukan dan pengeluaran bisa tercatat dengan baik. Ada banyak sekali lapangan pekerjaan bagi lulusan akuntansi syariah. Yang pasti, bagaimana kemampuan yang dimiliki
seseorang dalam menentukan dan mendapat pekerjaan dan mampu bersaing dengan yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya berikan tentang pembahasan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.